haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, komitmen untuk bertakwa adalah komitmen yang harus selalu kita jaga dan pelihara. Bertakwa merupakan perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Karenanya, bagi orang yang beriman memiliki komitmen untuk bertakwa merupakan keniscayaan mutlak yang harus dijaganya sampai akhir hayat. Makna takwa yang populer adalah memelihara diri dari siksa Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Perintah ini mengandung pemahaman bahwa takwa harus diaplikasikan dalam dua hal, yaitu menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangan. Sehingga tidak bisa kita mengatakan, saya telah menegakkan sholat, setelah itu berbuat maksiat. Saya telah menunaikan ibadah haji, setelah kembali dari tanah suci, masih senang dengan beribadah. Dan lain sebagainya. Yang dikatakan, komitmen takwa adalah komitmen untuk melaksanakan segala perintah Allah dan secara bersamaan berkomitmen pula untuk meninggalkan segala larangan. Takwa pada hakikatnya adalah integrasi antara iman, Islam dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat satu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang hamil, dan memerdekakan hamba sahaya, menjadikan sholat dan menaikkan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa menjadi orang bertakwa itu harus mampu melakukan sebuah kebajikan berupa iman, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan juga para nabi. Pada saat bersamaan, kita juga harus selalu menjadikan sholat dan menunaikan zakat sebagai bentuk dan bentuk Islam, dan senantiasa berbuat dosa dengan mendermakan harta yang dicintainya, menepati janji dan perilaku sabar. Orang yang bertakwa dengan demikian adalah orang yang dalam waktu bersamaan menjadi mukmin, muslim, dan muhsin. Dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah menceritakan, Allah memerintahkan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan mengerahkan semua potensi yang kita miliki. Cara bertakwa secara maksimal adalah dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dan ruang kehidupan. Karena bagaimana mungkin seorang muslim akan mati dalam keadaan muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim Islam hidup. Dengan kata lain, seluruh proses hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, tempat kerja, kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara, harus didasarkan pada ajaran-ajaran Islam sebagai kewujudan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita agar menjaga komitmen takwa kapan saja dan di mana saja, ketika bertemu dengan siapa saja, serta dalam situasi apa saja yang dihadapinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada." Hadirin yang ya Allah, apabila komitmen takwa ini menjadi bagian dari cara hidup kita, maka insya Allah akan banyak keutamaan yang dapat kita raih dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, baik di dunia maupun akhirat. Dalam kehidupan akhirat, orang yang paling bertakwa akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulullah. Sedangkan dalam kehidupan dunia, komitmen takwa akan menjadikan pemiliknya memiliki keutamaan. Di antaranya berikut ini. Orang yang bertakwa akan memiliki sikap berkorban, sikap tegas membedakan yang hak dan yang batil, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Orang yang bertakwa pada akhirat akan mendapatkan penghapusan dosa, akan mendapatkan pahala besar. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yaghfir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu surga, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahan dan mengampuni segala dosa. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Orang yang bertakwa akan mendapatkan solusi jalan keluar dari setiap problematika dan kesulitan hidup yang dihadapinya, serta akan mendapatkan rezeki dari berbagai sumber yang tidak pernah disangka. Hal ini sebagaimana dan Al-Qur'an yang Al-Qur'an ayat 2 sampai 3. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengangkat baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan segala urusannya, baik terkait urusan kehidupan dunia maupun dalam melaksanakan ibadah. Firman Allah dalam surat Al-Qur'an ayat 4 menyatakan bahwa وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah dari Allah kepada kita. Apabila kita memiliki sikap takwa dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah akan memberikan keutamaan yang merupakan buah dari ketakwaan kita kepadanya. Akhirnya, marilah Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wal hikmati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول الله اما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, komitmen takwa kepada Allah adalah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa perilaku takwa akan mulai kita raih kalau kita memiliki keimanan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kepada Allah merupakan bagian dari konsekuensi dari keimanan kita kepadanya. Iman tanpa yakinilah takwa itu dapat berbuat dosa. Maka sesungguhnya keimanan tersebut tidak sempurna adanya. Oleh karena itu, maka kita terus berharap dan berbuat dengan kita. Dan selanjutnya, wujudkan dalam ketakwaan kita yang semaksimal mungkin sesuai batas kemampuan yang kita miliki.